guys, perkenalkan nama saya Windia Miransa Putri dengan NIM 193030303153. Saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Tujuan saya membuat video review film ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengauditan 1 dengan dosen pengampu Ibu Novi Wulandari SEMAK. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Unscreened Truth About Enron 2003. Sebelum saya mereview film ini, saya ingin memberitahu 3 pokok bahasan yang akan saya bahas di dalam review film ini. Yang pertama, menganalisis bagaimana etika dan karakter tokoh-tokoh yang terdapat dalam film tersebut. Yang kedua, bagaimana kasus tersebut bisa terjadi dan bagaimana akhir dari kisah tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana etika profesi akuntan yang ideal sehingga kasus seperti Enron ini tidak akan terjadi lagi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang film The Unscreened Truth About Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dalam bidang listrik, gas alam, kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilan pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Fortune menamakan Enron perusahaan Amerika yang paling inovatif. Selama 6 tahun berturut-turut, Enron menjadi sorotan masyarakat luas. Pada akhir 2001, ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada tanggal 2 Desember 2001 di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terdapat pada Direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarnya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Yang pertama adalah Christian Kent sebagai Brian Cooper. Dia seorang pemuda yang berambisi sampai mendapatkan pekerjaan di perusahaan Enron yang merupakan perusahaan besar. Dia seorang yang brilian dan melakukan pekerjaannya dengan percaya dan mudah, seperti yang diinginkan perusahaan, sehingga ia dengan mudah menjadi kaya tetapi dengan memalsukan data. Setelah itu ia menjadi naif dan serakah, sehingga ia menghasilkan uangnya untuk membeli barang-barang mewah dan ia menyiapkan acara mewah untuk pernikahannya bersama tunangannya. Yang kedua adalah Shannon Elizabeth sebagai Courtney. Shannon merupakan tunangan dari Brian Cooper. Ia merupakan wanita yang rendah hati dan sederhana, tidak tergila-gila akan harta. Bahkan setelah ia mengetahui Brian yang berubah menjadi serakah, ia pun meninggalkan Brian. Yang ketiga adalah Brian Dennehy yang menjadi Mr. Blue, merupakan eksekutif senior yang menginspirasi Brian untuk menjadi sukses. Tetapi di balik itu, ia bersekongkol dengan perusahaan Enron dengan memanipulasi laporan keuangan. Yang keempat adalah Kenneth Lay, adalah pendiri dari perusahaan Enron. Dia seseorang yang optimis tapi sayangnya serakah. Dia meminta karyawan untuk mengejar harga saham yang tinggi, namun Kenneth lah yang memicu kehancuran dari Enron. Kita kembali ke topik yang kedua, yaitu bagaimana skandal kasus Enron bisa terjadi dan bagaimana akhir dari kasus tersebut. Yaitu pertama, laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini.
antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya, serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Dan untuk poin yang ketiga, bagaimana etika profesi akuntan yang ideal sehingga kasus serupa Enron tidak terjadi lagi. Nah, dari film Enron ini kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali etika profesi yang dilanggar oleh para pemain atau tokoh dalam karakter film tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa etika profesi yang ideal untuk para akuntan. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukannya. Tanggung jawab bukan hanya kepada klien saja, tetapi kepada rekan seprofesinya, serta kepada masyarakat. Para akuntan secara kolektif harus menjaga nama baik profesinya agar selalu bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam bidang akuntansi, karena hal ini juga merupakan tradisi dari profesi akuntan. Yang kedua ialah kepentingan publik. Arti publik di sini meliputi klien, pemerintah, investor, pemberian kredit, pegawai, dunia bisnis dan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada integritas dan objektivitas akuntan tersebut dalam kinerjanya. Akuntan tersebut dalam kinerjanya sebagai seorang yang profesional, akuntan wajib menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam menjalankan tanggung jawab mereka dan menjaga kepercayaan publik tersebut. Yang ketiga ialah integritas. Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus dipegang tinggi oleh seorang akuntan agar bisa menjaga kepercayaan publik. Integritas itu mencakup bersikap jujur, berterus terang, tidak curang, serta dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Keempat adalah objektivitas etika profesi akuntansi. Selain integritas, seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya dalam kapasitasnya sebagai auditor, konsultan, pegawai swasta maupun pegawai pemerintah. Maka seorang akuntan wajib menunjukkan objektivitas. Maka dalam sebagai situasi, prinsip objektivitas seorang akuntan meliputi hal-hal seperti bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh pihak lain. Yang kelima adalah kerahasiaan etika profesi akuntansi. Karena pekerjaan akuntan berhubungan dengan bidang keuangan yang merupakan suatu informasi sensitif, maka tentu saja seorang akuntan harus memegang prinsip kerahasiaan kliennya maupun berhubungan dengan pekerjaannya dengan pihak lain. Yang keenam adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian pasti dimiliki seorang akuntan profesional. Kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan, sedangkan kehati-hatian berarti sikap teliti dan cermat dalam pekerjaannya. Klien akan merasa aman dan meningkatkan kepercayaannya kepada akuntan jika ia memiliki kompetensi yang dijelaskan sebelum menggunakan jasa. Dan salah satu kompetensi yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang akuntan tentu saja tahap-tahap dari siklus akuntansi itu sendiri. Yang ketujuh ialah perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang mendiskreditasikan profesinya. Dan hal ini harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan klien selalu ada kepada akuntan tersebut.
Akuntan yang tidak bersikap profesional, seperti selalu tidak tepat waktu, ingkar janji, atau perilaku negatif lainnya, akan membuat klien merasa tidak nyaman dan kecewa yang membuat profesi akuntan menjadi kurang baik secara kolektif. Yang kedelapan adalah standar teknis etika profesi akuntan. Setiap akuntan harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan, yaitu telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Demikian review film ini dari saya. Literatur yang saya gunakan yaitu website Wikipedia, website Bisnis Muda, website Harmoni, dan juga literatur yang saya gunakan yaitu modul yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Demikian review film ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.